Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Latifah, mahasiswi STI Haji Agus Salim Cikarang, Program Pendidikan Agama Islam tahun akademik 2004-2005. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu video, yang mana video ini adalah pemenuhan tugas dari dosen pengampu saya, yaitu Ibu Dr. Titi Hendrawati SPDI MPD. Mudah-mudahan video ini bisa memenuhi ketentuan yang sudah ditentukan dan bermanfaat bagi yang melihatnya. Maka dari itu, yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dalam kesempatan ini saya akan membawakan materi tentang tayamum. Dan tayamum itu sendiri yaitu adalah cara bersuci yang menggunakan debu atau tanah suci sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib. Nah, tayamum ini adalah rukhsah atau keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita yang ingin melaksanakan sholat dalam keadaan tertentu atau dalam keadaan darurat. Ingat, ini rukhsah, keringanan, bukan pilihan. Jadi kita tidak bisa semena-mena menggunakan tayamum kalau tidak ada rukun dan syarat atau sebab-sebab yang sudah ditentukan. Maka dari itu, yuk kita lihat dulu bagaimana sebab-sebab yang bisa menggunakan tayamum. Adapun sebab-sebab yang diperbolehkan tayamum, yuk kita lihat gambar yang di atas ini, yaitu satu, karena tidak adanya air. Atau ada air, tapi hanya cukup untuk kebutuhan pokok, seperti memberi minum pada hewan yang muhtaram atau hewan yang tidak boleh dibunuh, dan kebutuhan penting lainnya. Lalu, yang kedua, sakit. Yang apabila anggota tubuh terkena air dapat membahayakan jiwa atau memperlambat kesembuhannya. Kondisi ini termasuk kategori tidak menemukan air. Lalu, yang ketiga, air berada sangatlah jauh. Karena jarak tempuhnya yang sangat jauh dan itu memberatkan kita untuk memakai air, kita boleh mengganti air wudhu dari air ke debu. Nah, yang keempat, yaitu ada air tetapi terhalang menggunakannya. Misalnya, kita sedang berada di dalam hukuman penjara, kita tidak bisa keluar, repot untuk mengambil air. Atau kita ada di tengah-tengah hutan yang memang di dalam sekitarnya itu tidak ada air atau susah mendapatkan air. Atau kita sedang berada dengan mempertahankan harta kita atau mempertahankan jiwa kita yang dimana di luar sana adalah ada hal-hal yang berbahaya. Lalu yang kelima yaitu cuaca yang sangat dingin dan tidak ada alat untuk cara menghangatkan tubuh kembali sehingga penggunaan air menjadi memberatkan. Nah, keadaan-keadaan tersebut termasuk uzur yang diperbolehkan tayamum. Dan syarat tayamum itu sendiri dalam kitab At-Taqriratus Sadidah, Habib Hasan bin Ahmad Al-Kab menyebutkan bahwa syarat tayamum ada 7. 1. Menggunakan debu yang memenuhi syarat, yaitu debu harus suci menyucikan, terbuat dari tanah murni yang tidak tercampur benda lain, lalu berupa tanah kering berdebu yang dapat menempel pada anggota tubuh tayamum. 2. Debu harus dipindahkan dengan sengaja. Penggunaan debu pada anggota tubuh harus dilakukan dengan kesengajaan. Jika ada debu berterbangan lalu mengenai wajah dan tangan, kemudian seseorang mengusapnya sambil berniat tayamum, maka tayamum tidak sah karena tidak ada unsur sengaja memindahkan debu. Lihat poin yang ketiga, yaitu mengusap wajah dan tangan dalam 2 kali pengambilan debu. 1 kali pengambilan debu untuk wajah, 1 kali pengambilan debu untuk kedua tangan. Jika hanya sekali mengambil debu, lalu digunakan sekaligus untuk wajah dan tangan, maka tidak sah. 4. Menghilangkan najis terlebih dahulu. Menurut Imam Ar-Romli, orang yang bertayamum harus menghilangkan najis dari tubuhnya terlebih dahulu. Jika najis tidak memungkinkan dibersihkan saat